PKXD udah update nih guys. Kira-kira apa aja yang baru di event ini? Maka dari itu kita akan review sama-sama. Oke, aku udah sampai di in-game-nya. Dan ini keren banget, bisa kalian lihat kita dikelilingi lautan yang luas. Mungkin aja kita keturunan Aquaman. Gak tahu juga, maka dari itu mari kita ke plaza. Mungkin aja ada hal yang lebih menarik. Kayak ini nih, bola bekelnya jadi mutiara laut gitu. Biar jadi lebih unik aja, soalnya kayaknya pertama kali bola bekel jadi mutiara laut. Oke, kita bakalan cek toko. Apa aja sih yang baru di sini? Di sini ada spin gacha harian. Wah, ini baru nih. Dan juga hadiahnya bagus-bagus. Oke, selanjutnya kita akan review. Di sini ada paket ubur cuma 3.000 doang. Tapi aku lagi nggak ada duit, jadi nggak kebeli. Mungkin aku belinya di next video. Selanjutnya, di sini ada kotak harian kayak biasa. Tapi ini versi kerangnya. Dan di sini tuh itemnya juga bagus-bagus. Wah, ini worth it sih buat digacha. Tapi aku udah buka kotak ini kemarin jadi belum bisa. Selanjutnya, ini ada armor kerajaan lautan. Dari segi tampilan ini beda dari yang lain ya desainnya. Dan ini pakai uang asli seharga 57 ribuan, tapi nggak aku beli dulu. Oke, selanjutnya ini ada paket rumah lautan. Di sini dia menjual rumahnya, tempat pet, furnitur, dan cat dinding. Wah, di sini ada ekor mermaid. Hanya 2.000 koin, langsung gas beli. Siapa juga yang nggak mau ekor mermaid ya kan? Di sini ada paket tur laut. Dia menjual pakaian cowok dan cewek. Dan ini pakai gems. Gimana menurut kalian? Worth it nggak dengan harga 100 gem ini? Di sini dia juga menjual teman ubur seharga 35.000 dan kendaraan perahu yang dijual menggunakan koin, tapi harganya mahal banget. Dan ada juga paket tur laut seharga 85.000 pakai uang asli. Di sini ada juga pet blob yang dikembalikan lagi, tapi ini lebih banyak varian warna. Oke lah guys, mungkin itu aja yang ada di toko. Maaf ya guys jika banyak nggak aku beli. Nanti di next video akan ku beli kok. Tapi yang pakai koinnya aja, soalnya aku lagi ngincer armor kesukaanku. Oke lanjut, di sini ada ekor mermaid yang udah aku beli pakai koin tadi, dan dia mempunyai skill. Kira-kira apa ya kemampuannya? Dan ya, kemampuannya itu bisa berenang. Ya, namanya mermaid kan bisa berenang. Tapi ini kerasa banget kalau kita di dalam laut beneran. Di sini ada 2 rumah ya, tapi ini kayaknya rumah undang teman ya. Udah kelihatan rumahnya bentuk apa. Kayak klub musik atau tempat disco gitu nggak sih guys? Coba kita lihat di bagian tujuan global. Kan juga ada furnitur K-nya, bentuknya kayak gimana sih? Oh, kayak panggung gitu ya. Dan juga ada alat untuk kita ngedisco. Gimana menurut kalian rumah ini? Apakah bagus atau jelek? Komen di bawah. Selanjutnya kita akan ke pantai. Wah, di sini ada 2 penjahat, Glit dan Flicker. Ngapain dia tiduran di sini? Hey Glit, Flicker, ngapain kalian berdua tiduran? Ah, biarin aja. Mungkin aja dia habis begadang sambil main epep, mungkin aja ya kan. Di sini ada orang yang lagi mancing, dan aku juga mancing nih guys. Mancing keributan. Dan di sini ada Sky dan ilmuwan, ngapain dia berdua ya? Oke, kita lanjut lagi nge-reviewnya. Wah, di sini ada papan ikan. Apakah kita disuruh mancing? Ternyata kita disuruh mancing. Dan ini pertama kali PKXD menghadirkan fitur mancing ya. Lihatlah di sekelilingku, banyak orang yang mancing juga. Mungkinkah kita bisa dapat leviatan? Wah, apa ini? Ada 1, 2, 3-nya. Tunggu, ini kayaknya minigame soalnya di samping kanan ada bar untuk nangkap ikannya. Aku nggak ngerti caranya, ini gimana ya? Ya, ikannya kabur, aku nggak ngerti caranya, ya udahlah biarin aja. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke tempat yang lain. Tunggu, musiknya kayak gimana ya? Apakah baru atau musik lama? Wah, musiknya. Ini baru dan ini bagus banget musiknya, kayak main game simulator mancing. Vibe-nya itu kayak santai dan cerah gitu, dan aku suka banget musiknya. Karena aku suka musik yang bertipe santai dan cerah gitu. Oke, kita kemana lagi ya? Oh ya, aku juga ngerasain seperti main Play Together dengerin musik ini. Mending kita masuk ke rumah kerang ini aja. Wah, rumahnya ada lantai 2 dan ini kok sempit banget ya.
Ternyata rumah ini memiliki lantai 3-nya. Dan ini ada ruangan yang dilarang masuk. Kenapa ya dilarang masuk? Oh my god. Ternyata rumah ini memiliki 4 lantai. Dan ada scratch box. Rumah ini memiliki 4 lantai. Tapi minusnya ini rumah sempit. Gak apa-apa lah, aku juga gak suka sama rumah yang terlalu besar. Jadi apakah rumah ini worth it? Ya, tergantung kalian lah. Kalau menurutku worth it sih. Dengan 4 lantai dan ruangan yang gak begitu besar, menurutku aku gak suka sama rumah yang besar ruangannya. Tapi kalau kayak gini kan bagus, gak besar dan gak terlalu sempit. Dan juga desainnya ini bagus banget. Oke, kita bakalan nge-review rumah gratis dari undang teman ini. Apakah bagus? Ini desainnya juga lumayan bagus. Dan ya, rumah ini besar ruangannya. Seperti yang aku bilang tadi, aku nggak suka sama rumah yang ruangannya besar. Tapi, karena ini gratis, jadinya mantep lah rumah ini. Dan rumah ini juga ada lantai 2-nya. Oke, selanjutnya aku akan nge-review armor baru ini. Oke, tadi udah ku sewa armor ini, dan ini tuh skillnya terbang, tapi ada juga ombak-ombaknya begitu. Apakah armor ini bisa ngeluarin ombak? Lompatnya biasa aja sih, nggak tinggi kayak lompatan normal lah. Wah, skillnya bisa ngeluarin ombak sama yang kayak aku bilang tadi. Tapi, gini doang skillnya, nggak bisa terbang. Dan ini larinya tambah kenceng. Dan juga yang aku rasain ini susah banget buat ngendaliinnya. Jadi, apakah armor ini worth it? Dengan harga 57.000, bagiku ini nggak worth it, karena walaupun armor ini bisa buat ombak, ini armor nggak bisa terbang, ataupun kalau nggak bisa terbang, minimal bisa buat tsunami lah, biar lebih tinggi gitu. Dan orang yang terkena tsunami itu akan kedorong, mungkin lebih bagus, dan untuk ngendali ini armor juga susah. Jadi itulah yang ku review, jadi jangan lupa subrek ya guys.